Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga. Ya, di part ketiga ini kita akan bahas saham-saham yang belum breakout ya, atau masih di bawah resisten. Oke, kita sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng ya, beserta jempolnya juga jangan lupa. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Friend. Nah, Friend masih tektok 7069 ya. Belum tembus 70-nya. Kalau misalkan sudah tembus, ini mudah-mudahan bisa rame. Kalau 70 tembus, 72 target 72, 73 tembus, mudah-mudahan 79-nya juga bisa kena. Tapi paling nggak ke 76 dulu ini. Dipantau aja ya, friend, sudah semakin menarik untuk pergerakannya. Selanjutnya adalah Telkom. Telkom hari ini menguat 3,3%, luar biasa. Nah, kalau misalkan dia besok lanjut untuk Telkom ya, bisa menembus 4010-nya. Next target adalah di 4150 dan 4280. Selanjutnya adalah MPMX. MPMX juga masih di dalam box. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia tembus 1200-nya, targetnya adalah di 1210. Nah, minimal dia bisa close di atas 1210 ini akan sangat bagus ya. Masih ada juga resisten berikutnya di 1220-nya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah ASI. ASI juga belum berhasil tembus ya. Kalau misalkan tembus 5.950 dan juga bisa kena target di 6.025-nya ya. Ini bagus, tapi harapannya bisa tembus juga nih 60.25-nya. Nah, targetnya di 6.175 dan 6.325. Tapi sudah beberapa kali, ini udah kali ketiga dia mau mencoba menembus 5.950-nya belum berhasil ya. Kalau misalkan dia koreksi turun, kita lihat dia turun sampai di harga berapa dan mantul di harga berapa. Selanjutnya adalah Jaya. Jaya hari ini juga volumenya naik lagi, sempat breakout 115 tapi nggak bertahan di atasnya, close di harga 113. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi di atas 115 besok ya, kalau besok naik. Targetnya adalah di 130 ya untuk Jaya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah ILS. ILS hari ini koreksi 3,2%. Sudah sempat breakout 95-nya. Harga tertinggi hari ini 96, tapi saya nggak bisa bertahan di atasnya. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat lagi, masih sama, ya harus tembusin lagi 95, targetnya di 100. Kalau tembus 100, next target 112. Selanjutnya adalah GDST. GDST juga hari ini menguat ya 3,13%. Nah, ini kalau dia sudah sempat breakout sebetulnya 166-nya dan juga 169-nya sudah sempat ditembus nih. Harga tertinggi hari ini adalah 170. Nah, kalau misalkan dia kembali naik lagi menembus 169-nya, 166 sampai 169, targetnya adalah di 187 dan 197. Selanjutnya adalah BABP. BABP hari ini sempat breakout tapi nggak kuat bertahan di atasnya, diturun lagi dan close persis di resisten 94. Masih ada potensi ya. Jadi kalau misalkan dia lanjut lagi, targetnya masih sama 99 dan 108. Selanjutnya adalah Amar. Amar hari ini juga sempat sundul-sundul resisten ya di 252 tapi nggak bisa ditembus, dia turun lagi. Hari ini juga volumenya naik. Kita lihat aja apakah dia lanjut lagi ya, mencoba lagi menembus 252-nya. Kalau 252-nya ditembus, target berikutnya adalah di 264. Kalau ditembus, next target agak jauh ya, di 340. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah BBRI. BBRI mantul nih di support 4.550. Nah, ini boleh diperhatikan kalau menghijau lagi. Targetnya di resisten ya 4.690. Harapannya bisa close di atas 4.680-nya ya. Ini kalau misalkan dia breakout 4.680 akan sangat bagus. Targetnya ke 4.000 sekitar, tunggu sebentar ya. Targetnya ini sekitar di harga 4.850-an. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah BBHI. BBHI hari ini sempat breakout ya, tapi
turun lagi. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan, dia menguat 3,9%. Ini boleh dipantau kalau dia bergerak lagi besok di atas 1840. Targetnya 2150. Selanjutnya adalah baca. Baca masih sideways terus ya, turun naik ya. Ini dilihat aja kalau dia bergerak lagi di atas 132 ya. Kalau misalkan di 132 rame. Kalau misalkan teman-teman mau tunggu tembusin dulu 135-nya juga boleh. Nah, ini targetnya. Tapi kalau misalkan mau ambil posisi di atas 132, jual di 139 juga nggak apa-apa. Ini dipantau aja ya untuk baca, masih bertahan dan masih sideways dan sudah cukup panjang. Selanjutnya adalah Kepik. Kepik hari ini volumenya naik lagi, boleh diperhatikan. Tapi 79-nya belum ditembus ya, cuma dicolek aja. Nah, ini kalau misalkan 79-nya ditembus, ya, target 81, 83, mudah-mudahan bisa ke 91. Next adalah DILT. DILT juga sudah 2 hari ada peningkatan volume. Ini boleh diperhatikan kalau DILT menembus 160 ya, targetnya di 167. Kalau 167-nya tembus, next target ada di 172. Lanjut adalah TRIN. TRIN juga sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya. Kalau berlanjut naik ya, kalau misalkan besok bergerak lagi, targetnya 282. Kalau tembus 282, target berikutnya adalah di top box 298. Next adalah MDLN. MDLN hari ini koreksi 1,2%. Nah, ini juga boleh dipantau ya. Dia masuk lagi ya ke dalam box ini sebetulnya di 79, dia close di 78. Tapi kalau kembali menguat lagi di atas 79, dia targetnya 82 atau resisten 82. Kalau tembus next target 87 dan 91. Selanjutnya adalah APLN. APLN masih koreksi 1,3%, tapi koreksinya bagus. Hari ini low-nya di 150 ya, nggak ditembus. Masih bertahan di atas 150, ini masih oke. Masih boleh untuk di hold ya kalau teman-teman sudah punya. Nah, untuk top box sendiri atau resistannya ada di 158. Kalau tembus, next target 162, 170. Nah, kalau bisa close di atas 170, di hold dulu ya. Selanjutnya adalah ABA. ABA ini boleh diperhatikan kalau besok bergerak naik di atas 133 ya. Nah, kalau 133 tembus, masih ada resisten 140 dan target di 144. Nah, kalau 144 ya tembus, 150, 159 dan 169 sebagai target dan resistennya. Next adalah Meta. Meta belum berhasil bertahan di atas 126 ya. Padahal sudah tembus 127-nya juga. Harga ini tertinggi di 129 atau udah kena, sebetulnya di sini ada target ya juga udah kena tapi dia nggak ditembus. Tapi masih nggak apa-apa, pantau aja ya selama dia masih bertahan di atas harga 124. Nah, kalau masih di atas 124 masih oke. Harapannya bisa ke utara lagi, bisa tembusin semua resistance sampai dengan 31, target di 135. Next adalah JSMR. JSMR kembali ke dalam box ya setelah koreksi di jebol bottom tapi bertahan, kembali menguat lagi di atas 3130. Ini boleh diperhatikan besok kalau kembali menguat lagi di atas high hari ini. Targetnya 3200, kalau bisa tembus 3250 dan 3330. Selanjutnya adalah TINS. TINS sudah sideways ya sekitar 1 minggu lebih ya. Nah, ini belum berhasil breakout juga, dipantau aja. Nah, kalau misalkan dia tembus 1300-nya, next target adalah di 1405. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, menembus 1255, mungkin teman-teman yang belum punya jangan masuk dulu ya. Tapi kalau yang sudah punya silahkan kalau mau TP yang sudah masuk mungkin dari tanggal 9 Januari. Nah, kita lihat apakah dia akan mantul di 1225 atau enggak. Tapi kalau misalkan dia breakout 1300 akan jauh lebih baik. Next adalah BIT. Nah, BIT juga boleh diperhatikan ini sudah ada mulai tanda-tanda perlawanan. Boleh dipantau untuk pergerakannya besok kalau bergerak lagi. Dan bisa tembus 60 ya. 60 ini cukup kuat sepertinya resistennya. Nah, kalau misalkan bisa tembus 60, next target 62, 65 dan masih ada target-target selanjutnya sampai dengan ke 70.
Selanjutnya adalah IMPC. IMPC juga mantul di area bottom box 3.500, kembali menguat lagi 1,4%. Nah, kalau kembali naik lagi targetnya di 3.690 ya untuk IMPC. Selanjutnya berikutnya adalah WIRG. Nah, WIRG bukan WRIG. WIRG ini hari ini koreksi ya 1,8%. Belum berhasil menembus 172. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sudah beli di bawah, ya kalau mau TP boleh. Tapi kalau masih mau hold juga nggak apa-apa selama dia bertahan di atas harga 150 ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia berhasil menguat lagi ya, tembus 172, targetnya masih sama yaitu di 212. Selanjutnya adalah SDPC. SDPC ini boleh diperhatikan kalau dia bergerak lagi menembus 274-nya ya. Kalau 274-nya ditembus, targetnya adalah di 332. Nah, untuk bottom box atau support saat ini ada di harga 248. Dan saham yang terakhir untuk video part ketiga yaitu adalah IRA. IRA juga sudah mulai ada pergerakan-pergerakan bagus ya. Ini boleh diperhatikan kalau IRA menembus 1080-nya. Targetnya di 1110 ya. Kalau tembus next targetnya di 1150 dan juga 1180. Oke, mungkin sampai di IRA dulu. Masih ada satu part lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman masih mau nunggu dan nggak bosan dengar suara saya ya. Jadi tunggu aja, saya akan upload satu video lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.